Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi membahas bedah buku Kitab Penghancur Sihir part 31 tentang mekanisme sihir dikirim, bab 6. Yang belum nonton bab-bab sebelumnya, mohon untuk ditonton sampai habis ya. Kita lanjut ke poin mekanisme sihir dikirim, yaitu tentang poin orang yang mudah dan sulit kena sihir. Nah, dari penjelasan yang saya sudah share di video sebelumnya, kira-kira siapa orang yang susah dan mudah terkena sihir? Banyak orang yang menyangka bahwa orang yang terlihat soleh, rajin sholat, sabar, tulus, dan lain sebagainya akan sulit kena sihir. Nah, pertanyaannya, benarkah demikian? Benarkah orang yang suka ngaji, yang sering ke masjid dan lain-lain sebagainya itu tidak bisa kena sihir? Secara teori benar, tapi pada prakteknya tidak sepenuhnya benar. Jadi secara teori benar, tapi prakteknya banyak orang alim, ustadz dan lain sebagainya itu kena sihir. Bahkan saya mempunyai sahabat, seorang ustadz pembimbing umroh, itu kena santet, dan qadarullah asbab santet itu beliau meninggal dunia. Padahal ustadz sering ke masjid, ngajinya pinter, tahsinnya bagus, pembimbing umroh, sering bolak-balik tanah suci, tapi bisa kena sihir juga, dan qadarullah asbab sihir meninggal dunia. Ini hanya satu contoh, karena masih banyak contoh lainnya seorang yang terlihat alim tapi kena sihir, kiai, ustadz dan lain sebagainya, tapi kena sihir. Nah, saya mendengar cerita ada seorang kiai yang ada yang mengetuk pintu, setelah dibuka tidak ada. Kiai itu keluar, kemudian menginjak telur di depan rumahnya. Tidak lama setelah itu kiai tersebut sakit lalu meninggal. Dan kalau kita bicara faktanya, banyak ustadz, kiai, imam masjid dan lain-lain kena santet kok. Mengapa demikian? Nah, kenapa demikian? Apakah sihir santet itu begitu hebatnya? Ternyata jawabannya adalah ya karena manusia itu punya hawa nafsu, punya kelemahan. Selama manusia punya nafsu dan mengikuti kecenderungan nafsu, maka sihir itu ya bisa kena, karena sihir itu nunggangnya di hawa nafsu itu. Balik kepada orang yang soleh kena sihir, faktanya memang ada. Dan dari berita kan, sahabat sering baca berita lah. Misalnya ada Umi Indadari, kan beliau dai, kena sihir juga, dan parah kan. Dan yang lain silahkan sahabat boleh baca beritanya. Secara teorinya adalah ketika orang itu punya kecenderungan hawa nafsu ya pasti kena, sealim apapun. Karena pada prakteknya orang yang terlihat alim pun bisa marah. Marah itu pintu masuk setan. Anggaplah orang itu tidak marah, tulus, ikhlas, tidak dihina tetap tersenyum, dibully tetap tersenyum, dipukul tetap tersenyum, sehingga tidak kena sihir, katakanlah begitu. Tapi sihir itu kan bisa melewati anggota keluarganya yang lemah, bisa melewati istrinya, anaknya, saudaranya yang mentalnya lemah. Bayangkan ketika anak Anda tiba-tiba sakit, atau anak Anda dibully, atau anak Anda disakiti orang lain, lalu Anda sebagai seorang alim marah apa enggak? Atau pasangan Anda digoda orang lain, bahkan pasangan Anda misalnya didorong untuk berselingkuh dengan orang lain. Anda sebagai seorang alim
apakah marah atau tidak, tersinggung atau tidak, sedih atau tidak. Ketika Anda sedih, marah, sihirnya masuk juga. Jadi melewati orang lain di keluarga Anda yang lemah mentalnya, sehingga bisa didorong untuk melakukan suatu perbuatan yang membuat Anda tersinggung. Saat tersinggung itulah setannya akan masuk, jinnya masuk, pengaruh sihirnya akan masuk. Dari kesimpulan ini maka bisa disampaikan bahwa orang yang mudah terkena sihir adalah mereka yang suka mengikuti kecenderungan hawa nafsu. Mereka yang mudah terbawa perasaan, baperan. Mereka yang mudah didorong oleh keinginan. Nah itu mudah banget tuh. Mudah sekali terkena sihir, mudah sekali terhasut. Sihir akan mudah masuk kepada orang yang mudah baperan. Maka wajar bahwa kebanyakan yang terkena sihir adalah perempuan atau wanita. Kenapa? Karena wanita itu memutuskan sebuah keputusan itu biasanya didorong oleh perasaan. Mudah baper, marah, benci, kecewa, sedih, dongkol, males, macam-macam. Itu pintu masuknya setan yang bekerja untuk melaksanakan sihir. Sehingga memang benar bahwa perempuan itu mudah terkena sihir di satu sisi. Tapi di sisi lain ketika seorang wanita itu memiliki iman atau mengalihkan perasaannya kepada cinta kepada Allah, maka akan jauh lebih cepat sembuhnya. Justru istri saya dulu waktu kena sihir itu saya suruh untuk ruqyah, itu semangatnya luar biasa. Karena apa? Karena terdorong oleh perasaan supaya ingin cepat sembuh demi anak-anak, demi rumah tangga harmonis, demi supaya ekonomi normal kembali. Perjuangannya luar biasa. Saya malah kalah. Nah itu kelebihannya kaum Hawa di situ. Ketika sudah menyangkut orang-orang yang dicintainya, akan berjuang gigih luar biasa demi suami dan anak-anak misalnya. Oleh karena itu, ya dimanfaatkan kelebihan itu. Anda harus sembuh, khususnya kaum Hawa, demi masa depan anak-anak, demi suami, demi rumah tangga Anda. Kurang lebih demikian yang bisa saya sampaikan di bedah buku Kitab Penghancur Sihir ini. Di bab mekanisme sihir dikirim, kita lanjutkan di video berikutnya. Bedah bukunya yang sudah punya dibaca sampai paham, yang belum punya silahkan boleh pesan, klik link WA di bio. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.